Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjut baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kali ini kita akan membaca tentang kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Dia adalah Ibrahim bin Azar alaihi salam. Beliau dipanggil dengan kunyah Abu Dhaifan. Riwayat yang sahih menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di negeri Babilonia. Semua orang di muka bumi saat itu kafir kecuali Ibrahim Al-Khalil dan istrinya Sarah dan keponakannya Lut alaihissalam. Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata, riwayat yang benar adalah bahwa namanya Azar. Bisa jadi beliau memiliki dua nama panggilan atau salah satu dari keduanya adalah laqab, kemudian yang satunya adalah nama beliau. Wallahu a'lam. Allah mengisahkan diskusi yang terjadi antara dirinya dengan sang ayah. Perdebatan keduanya dan bagaimana Ibrahim menyeru ayahnya kepada kebenaran dengan tutur kata yang paling lembut dan isyarat yang paling baik. Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya kebatilan ideologi dan perbuatan yang ia kerjakan berupa peribadatan kepada berhala yang tidak mampu mendengar doa orang yang beribadah kepadanya dan tidak mampu melihat posisi dan tempat ia berpijak. Bagaimana mungkin berhala itu akan mencukupi orang lain dan melakukan perbuatan baik dengan memberi rezeki dan atau pertolongan. Kemudian ayah beliau mengancamnya. Ibrahim memberikan peringatan dan nasihat kepada penduduk Haran yang beribadah kepada bintang berangkat. Dari kesadarannya bahwa seluruh benda-benda yang dapat disaksikan berupa bintang-bintang yang gemerlap bercahaya tidak layak untuk memiliki ketuhanan dan diibadahi bersama Allah Azza wa Jalla. Karena semua itu adalah makhluk yang kadang terbit dan kadang tenggelam, sehingga hilang atau tidak tampak dari alam semesta. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tiada suatu apapun yang hilang atau tidak tampak darinya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Dialah zat yang kekal dan akan tetap ada tanpa hilang sama sekali. Nabi Ibrahim mengingkari peribadahan berhala yang dilakukan kaumnya, mencela dan menghina berhala-berhala tersebut. Tiada yang menjadi hujjah dan landasan mereka kecuali hanya perilaku serta perbuatan dari bapak dan kakek moyang mereka. Ketika orang-orang berangkat menuju tempat perayaan Ibrahim bergegas berangkat menuju tempat berhala dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian menghancurkan seluruh berhala dan mengalungkan kapak pada leher berhala yang paling besar sebagai isyarat bahwa berhala yang paling besar cemburu karena ia diibadahi bersama dengan berhala-berhala yang kecil. Ketika mereka pulang dari perayaan dan mendapati apa yang terjadi dengan Tuhannya, seketika mereka bertanya dengan pertanyaan pengingkaran perihal siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Mereka kemudian menyebutkan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang mencela dan menghina Tuhan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu fa'tu bih ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-61.
Maksudnya ke hadapan pemuka kaum yang terbesar di hadapan para saksi, agar mereka dapat memberikan kesaksian atas ucapannya dan memperdengarkan perkataannya. Ini adalah tujuan terbesar yang ingin dicapai oleh Al-Khalil alaihissalam, yaitu manusia seluruhnya berkumpul sehingga beliau dapat menegakkan hujjah kepada setiap orang yang beribadah kepada berhala atas kebatilan ideologi dan perbuatan mereka. Sebagaimana Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaron nasu duha. Berkata Musa, wahai waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Saya ulang ya, artinya berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Surat Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-59. Ketika mereka telah berkumpul dan menyeret beliau Ibrahim alaihissalam di hadapan mereka. Qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Qal bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Hai Ibrahim. Ibrahim pun menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat 62 sampai 63. Hanya saja Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan dengan perkataannya agar mereka seketika menyatakan bahwa berhala besar ini tidak dapat berbicara, sehingga mereka mengakui bahwa berhala itu hanyalah benda mati sebagaimana benda-benda yang lainnya. Mereka lantas mencela diri mereka sendiri, dan kebingungan mulai menyebar pada diri mereka. Hujah mereka telah patah dan tidak tersisa kecuali penggunaan kekuatan. Mereka pun segera mengumpulkan kayu bakar pada sebuah lubang yang besar dan kemudian menyalakannya. Keburukan dan kejahatan mereka telah mencapai puncak, di mana tidak pernah didapati kejahatan yang serupa sebelumnya. Mereka kemudian meletakkan Ibrahim alaihissalam pada daun pelempar manjanik yang dibuat oleh seorang lelaki dari Akrat bernama Haizan. Dialah orang yang pertama kali membuat manjanik sehingga Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Ketika Al-Khalil alaihissalam diletakkan di daun pelempar manjanik dalam keadaan terikat kedua tangan ke belakang pundak dan dilemparkan, beliau berdoa sembari mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah pelindung yang terbaik. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa yang dibaca oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke api dan diucapkan oleh Muhammad SAW ketika dihembuskan padanya ucapan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su. Sesungguhnya
manusia itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-173, 174. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-69. Sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar, kecuali hanya rantai yang digunakan untuk membelenggu beliau. Diriwayatkan dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak sembari berkata, cicak itu meniup api yang membakar Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan diskusi dan perdebatan antara Khalilnya, kekasihnya, dengan raja yang diktator pembangkang yang mengklaim ketuhanan untuk dirinya sendiri. Ibrahim Al-Khalil mematahkan argumen sang raja Babilonia yang bernama Namrud bin Kush bin Sam bin Nuh. Qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Rabbkulah yang menghidupkan dan mematikan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-258. Raja yang bodoh ini kemudian berkata, aku pun mampu menghidupkan dan mematikan. Sedangkan seluruh rasul telah diberikan hujjah. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat yang ke-258. Ibrahim alaihissalam kemudian hijrah menuju negeri Mesir dan kembali lagi dengan ditemani oleh Hajar dari bangsa Kibti yang berasal dari Mesir. Adapun Lut alaihissalam, beliau berhenti dan menetap di kota Sadum atas perintah Al-Khalil. Sementara penduduk kota Sadum sendiri adalah orang-orang yang jahat, kafir, dan pendosa. Hajar mengandung Ismail alaihissalam 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Ketika Ismail telah dilahirkan, Allah mewahyukan kepada Ibrahim dengan satu kabar gembira akan lahirnya Ishak dari rahim Sarah. Ketika Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah semakin memuncak. Ia kemudian meminta kepada Ibrahim agar melenyapkan wajah Hajar dari hadapannya. Ibrahim kemudian membawanya beserta dengan anaknya sampai pada satu tempat yang hari ini menjadi Makkah. Maka saat itu tidak ditempati oleh seorang pun dan tidak terdapat air sedikit pun. Ibrahim meninggalkan sebuah kantong berisi kurma dan botol berisi air. Ibrahim kembali pulang sambil menyenandungkan saja. Saat air dalam botol telah habis, Hajar ditimpa dahaga. Begitu pula dengan anaknya. Kehausan sambil menggeliat saking dahaganya. Hajar lantas berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ia melakukan sebanyak 7 kali dan selama itu ia tidak melihat seorang pun. Hajar kemudian mendengar sebuah suara yang ternyata adalah suara malaikat di lokasi Zamzam. Malaikat itu membentangkan sayapnya
hingga nampaklah air yang kemudian dikumpulkan oleh Hajar. Sahabat Ibnu Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullah Ismailah lau tarokat zamzama lakanat ainan ma'inan." Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Seandainya ia membiarkan Zam-Zam, niscaya ia akan menjadi mata air yang mengalir. Akan tapi Hajar mengumpulkan air dengan kedua tangannya, lantaran sangat ingin mengumpulkannya. Ia kemudian meminumnya dan menyusui anaknya. Masa berlalu hingga Bani Jurhum melintas melewati mereka. Hajar menerima mereka sehingga mereka tinggal di sekitar air. Mereka kemudian mengirimkan utusan kepada keluarga mereka yang kemudian menyusul dan menetap bersama mereka. Ismail tumbuh menjadi anak muda dan semakin dewasa. Ia belajar bahasa Arab kepada Bani Jurhum, dan ketika ia dirasa telah cukup dewasa, mereka menikahkannya dengan seorang perempuan dari Bani Jurhum. Ibu Ismail meninggal dunia. Ibrahim alaihissalam datang kemudian berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan padaku untuk membangun sebuah rumah di sini." Ketika itulah keduanya memancangkan pondasi-pondasi Baitullah. Adapun kisah penyembelihan tidak diperselisihkan oleh seluruh pemeluk agama dan sekte bahwa adzabi atau yang disembelih adalah Ismail alaihissalam, anak pertama dan bungsu Ibrahim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-102. Maksudnya, menjadi seorang pemuda dan mampu mengusahakan kemaslahatan dan kebutuhan seperti ayahnya. Ketika telah mencapai masa ini, dalam mimpi diperlihatkan kepada Ibrahim bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya ini. Dalam sebuah hadis marfu' dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi itu kemudian dikisahkan dan dijelaskan kepada anaknya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat yang 102. Anak muda yang satu itu bergegas berbakti kepada ayahandanya sembari berkata, ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat yang ke-102 juga. Ini adalah jawaban yang merupakan puncak dari kebaikan dan ketaatan. Ismail telah bertekad bulat atas hal itu. Ibrahim alaihissalam kemudian mengiris leher anaknya dengan sebilah pisau. Akan tetapi pisau itu tidak memotong apapun. Ketika itulah Ibrahim diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu." Surat As-Saffat ayat yang 104, 105. Maksudnya tujuan dari ujianmu, ketaatanmu dan kesegeraanmu memenuhi perintah Rabbmu telah tercapai. Surat As-Saffat ayat yang ke-107. Riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa sembelihan itu adalah seekor kambing kibas, jantan, bermata besar dan memiliki tanduk. Kemudian Ishak lahir untuk Ibrahim, dan setelah Ishak nantinya akan lahir Yakub alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Insyaallah nanti bersambung tentang kisah Madian kaum Nabi Syuaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.